Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, rekan-rekan semua yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang masih melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya. Yang kedua, setelah kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, kita masih melanjutkan bab yang terkait dengan adab makan. Kemarin terakhir dibersihkan, kalau jatuh diambil, wala yata'aha lisyaiton, dan jangan tinggalkan untuk setan. Ini bab enteng-entengan, sebenarnya mengamalkannya mudah asal tidak gengsi, karena pengamalan itu biasanya sulit karena gengsi. Jatuh, aduh banyak orang, diambil enggak ya? Biasanya diambil apa enggak? Enggak ya, karena gengsi. Tapi kalau enggak gengsi diambil enggak apa-apa. Qadarullah, tadi sebelum saya ke sini itu saya di Gamping ini, selepas Isya itu kan saya mau langsung ke sini. Ternyata disuruh minum dulu. Akhirnya saya duduk sebentar 3-4 menit. Dan pas maem itu dalam tanda kutip bisa jadi karena saya kemurungsung mau kesini mah disuruh maem. Saya ambil martabak 1, jatuh. Ya saya ambil. Oh biarin Ustaz, tetap saya ambil. Saya maem, ya, enggak apa-apa. Jadi malah panitianya yang merasa gimana gitu. Kalau sayanya enggak apa-apa. Gimana? Gimana? Oh gitu. Baik. Baik. Min adabis syarab. Nah, di antara adab minum ini dari sahabat Abu Hurairah. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadum minkum qa'iman. Ini disebutkan jangan sekali-kali. Di sini menggunakan nun taukid, menunjukkan bahwasanya ada penekanan yang kuat agar kita tidak minum qa'iman, berdiri. Sekali lagi, ini juga perkara sepele. Jadi kalau perkara sudah tahu, saya yakin kita semua sudah tahu. Bahkan sejak sebelum ngaji di sini sudah tahu berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tinggal bagaimana prakteknya. Karena kadang mengamalkan ilmu dengan mencari ilmu beda semangat. Ada orang yang semangat mencari ilmu, tapi kalau mengamalkan berat. Baik. Termasuk ini Nabi bersabda, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Jangan sekali-kali minum berdiri. Dan wahada min adabis syarab. Ini termasuk di antara adab minum. Annal afdal ayashribal insan
wa huwa jalis. Jadi yang utama ketika kita minum itu dalam keadaan duduk. Nah, kalau berdiri boleh enggak? Karena di sini disebut afdol, yang utama adalah duduk. Kemudian Nabi melarang minum sambil berdiri, tetapi satu saat Nabi pernah minum sambil berdiri ketika beliau minum Zam-zam. Sehingga penulis kitab ini, termasuk kalau kita melihat di Riyadhus Shalihin itu, Imam Nawawi ngasih judul bahwa bolehnya minum sambil berdiri, tetapi yang lebih utama sambil duduk. Jadi berdiri itu boleh, tapi utamanya duduk. Termasuk di kitab ini disebutkan annal afdol, bahwasanya annal afdola, yang utama, hendaknya ayashribal insan wa huwa jalis, ketika minum itu duduk. Jadi duduk itu keutamaan, sementara berdiri itu boleh. Jadi duduk itu utama, maka hendaknya kita mencari yang utama. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik, sebagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Demikian pula min adabis syarab, di antara adab minum itu alla yashrib, jangan minum binafsin wahid, dengan satu nafas, binafasin wahid, dengan satu nafas. Kama yashrabul ba'ir, sebagaimana unta yang minum. Jadi ini di antara adab yang diajarkan Nabi ketika kita minum, agar tidak minum seperti unta. Ada yang pernah lihat unta minum? Belum. Prinsipnya unta itu kalau minum banyak dan terus menerus, satu ya, jadi bernafasnya di dalam bejana, maka ini namanya minum seperti unta. Biasanya ini kalau pulang ngarit ini, atau pulang dari sawah, jadi atau habis jalan sehat, capek begitu, ambil minum dari botol air mineral, langsung tenggak habis. Nah itu namanya gimana Pak? Oh, teko juga bisa. Baik, ini Nabi melarang kita la tashrab kal ba'ir, jangan minum seperti unta. Jadi minumnya hendaknya wa innama yashrabu bisalasati anfas, beliau minum dengan 3 kali bernafas, dan bernafasnya di luar bejana. Jadi minum, nafas, minum, nafas, minum, seperti itu, bukan bernafas di bejana, bukan. Baik, Bapak Ibu, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan mulutnya minal ina, dari bejana. Jadi beliau mengeluarkan mulutnya dari bejana. Nabi bersabda, ala yatanafas fil ina, janganlah bernafas di dalam bejana atau gelas. Jadi kalau kita minum dalam gelas, pada saat minum bernafasnya tidak di gelas itu, tetapi minum, lepas gelas, baru nafas, minum lagi, lepas lagi, minum lagi. Sebenarnya adab ini sudah mendarah daging di kalangan masyarakat kita, khususnya orang-orang Jawa itu. Biasanya ketika bertamu itu adab ini sudah dijalankan. Monggo ngunjuk, minum, nah, taruh lagi. Nah. Monggo ngunjuk, minum. Nah. Ada enggak yang bertamunya seperti unta? Nah.
Monggo tunjuk nggih. Habis. Tidak ada ya? Tidak ada. Biasanya yang minumnya seperti unta itu di rumahnya sendiri atau di sawah atau di tempat kerja bangunan. Alhamdulillah, ini Mas Eko loh yang bilang, nanti kalau ada teman-teman yang kerja bangunan tersinggung loh. Wah, jenengan ini. Ini mana ini yang kerja bangunan? Baik. Oh ya, oh pengalaman pribadi pas kerja bangunan. Baik. Jadi ini bernafas 3 kali. Baik. Demikian pula di kesempatan yang lain. Dalam kesempatan-kesempatan ketika Nabi minumnya seperti itu sambil duduk. Hadza huwal afdal, dan inilah yang afdal. Adapun hukum minum sambil berdiri, sebagaimana kalau tadi kita sampaikan, Imam Nawawi menulis bolehnya minum sambil berdiri, tapi yang utama sambil duduk. Penulis kitab ini punya pandangan lain, bahwa minum sambil berdiri itu dimakruhkan. Jadi minum sambil berdiri menurut penulis kitab ini makruh. Kenapa? Karena Nabi melarang, dan sekali waktu Nabi melaksanakan. Maka ini bukan menunjukkan boleh, tapi ini menunjukkan makruh dan tidak diharamkan. Karena andai diharamkan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan minum sambil berdiri. Karena bukan sesuatu yang haram, maka Nabi pernah minum sambil berdiri. Sehingga jatuhnya menurut penulis kitab ini hukumnya adalah makruh, dan ini tidak diharamkan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sahha anhu annahu syariba wa huwa qaim. Sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau minum sambil berdiri. Maka ini menunjukkan boleh. Nah, ini menunjukkan boleh. Namun bolehnya di sini adalah ada kemakruhan karena Nabi melarang. Maka pada saat itu dihadirkan kepada beliau air Zam-Zam. Jadi dihadirkan kepada beliau air Zam-Zam ba'dama faragha min tawafil umroh, setelah beliau tawaf dari umroh. Jadi pada saat umroh, salah satu rangkaian umroh itu adalah tawaf. Nah, setelah tawaf kemudian minum air Zam-Zam. Jadi setelah tawaf itu sholat 2 rakaat di depan makom Ibrahim, kemudian di situ minum air Zam-Zam. Maka bagaimana Nabi minumnya? Nabi minumnya sambil berdiri. Jadi Nabi minumnya sambil berdiri. Maka para ulama di sini ada perbedaan pendapat. Bahkan sebagian ulama menyebutkan minum air Zam-Zam itu sunnahnya sambil berdiri, karena ada dalil ketika Nabi minum air Zam-Zam selepas tawaf berdiri. Tapi ini tidak benar. Yang benar bahwa minum sambil berdiri hukumnya adalah makruh. Meskipun minum air Zam-Zam, maka minum air Zam-Zam dengan cara duduk. Karena Nabi hanya sekali waktu minum sambil berdiri, tidak terus menerus sambil berdiri. Maka pada prinsipnya di sini ada keutamaan minum sambil duduk. Hadis yang berikutnya, ini hadisnya mirip dengan yang kemarin, ada pengulangan di sini.
Masih dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Kalau kalian makan, makanlah dengan tangan kanan. Wa idza syariba, dan apabila minum, falyashrab biyaminihi. Hendaknya minum dengan tangan kanan. Fa inna syaiton yakulu bisimalihi. Karena setan makan dengan tangan kiri. Wa yashrabu bisimalihi, dan setan juga minum dengan tangan kiri. Ini salah satu di antara kebiasaan syaiton. Maka salah satu di antara kebiasaan syaiton itu makan, minum pakai tangan kiri. Maka salah satu yang perlu kita hindari agar kita tidak diikuti oleh syaiton, tidak dirasuki oleh syaiton, itu adalah hindari makan minum pakai tangan kiri. Jadi hindari makan minum pakai tangan kiri. Salah satu jalan bagi syaiton untuk menguasai kita itu adalah setan membuat kita lupa. Yunsiyannaka syaiton. Ini setan membuat kita lupa, membuat kita lalai. Kemudian makan atau minum dengan tangan kiri. Termasuk salah satu benteng ghaib, maksud saya benteng ghaib itu untuk membentengi diri dari kerasukan syaitan, itu adalah menjaga sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga segala sesuatu yang punya frekuensi sama dengan setan, yang punya frekuensi sama dengan setan. Setan suka makan tangan kiri, kita makan tangan kiri, sama berarti. Setan minum tangan kiri, kita minum tangan kiri, sama berarti. Maka ini peluang syaitan untuk menggoda kita dan menguasai hati kita cukup besar karena punya frekuensi yang sama. Demikian pula frekuensi yang perlu kita waspadai adalah marah, apalagi sedih, apalagi lalai, apa meneh syahwat. Nah, itu semua adalah perkara-perkara yang disukai oleh syaitan. Membisikkan kita untuk marah, membisikkan kita untuk putus asa, membisikkan kita untuk senang lalu lalai, membisikkan kita untuk syahwat. Maka kalau kita sudah masuk dalam perangkapnya, naudzubillahi min dzalik, bisa dikuasai oleh syaitan. Termasuk ini tadi, makan minum menggunakan tangan kiri. Justru yang banyak makan minum pakai tangan kiri itu malah orang yang sudah dewasa. Dan kadang kita pekewuh mau negur, apalagi kalau orangnya punya jabatan. Gimana cara negurnya? Pak, tangan kiri gitu. Pak, tangan kanan gitu. Ya? Nah, ada yang berani negur orang yang punya jabatan begitu? Ya? Oh, tulis di tembok gitu. Baik. Kalau saya pribadi sudah sering negur orang agar makan pakai tangan kanan. Yang punya jabatan pernah. Nah, tentara pernah, polisi pernah. Saya tegur. Kenapa? Pasien ruqyah saya. Nah, jadi ketika ruqyah kemudian konsultasi, kita sampaikan agar tidak melakukan hal-hal yang disukai oleh syaitan. Kok pas minum pakai tangan, Pak, maaf, tadi gimana? Tidak boleh pakai tangan. Oh ya, maaf. Nah, minumnya akhirnya pakai tangan kanan. Ini tidak apa-apa. Saya sudah membuktikan aman. Nah, ya, itu aman, tidak apa-apa. Nah, gimana? Itu aman. Jadi tidak masalah. Gimana, Pak? Ya, itu saya pernah mencoba. Polisi ya tidak marah. Jadi polisi kita baik-baik ternyata, ditegur tidak marah. Tentara juga tidak marah. Tentara kita juga baik-baik. Pengusaha juga tidak marah. Pengusaha bahkan donatur ke tempat saya tegur juga tidak marah. Nah, tapi
pasien ruqyah juga. Jadi dia donatur tapi juga mau ruqyah. Nah kok tangan kiri ditegur, enggak apa-apa. Jadi momennya pas, sehingga tidak masalah. Anggota DPR juga enggak marah. Jadi siapa bilang kalau mereka tidak mau nerima nasihat? Saya beberapa kali negur untuk makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, tidak ada masalah. Protes pun tidak. Maaf gitu. Nah, tidak apa-apa. Yang penting timingnya tepat. Nah, gimana? Karena pasien ruqyah. Nah, ya, timingnya tepat. Kalau enggak ya enggak tahu. Baik. Bahkan kasepuan pun sering negur kasepuan. Itu tidak masalah. Jadi disampaikan agar segera lepas dari gangguan syaitan. Maka kebiasaan-kebiasaan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan syaitan itu disukai oleh syaitan, maka hendaknya kita hindari. Meskipun sepele, tapi kalau sudah terbiasa, itu tanpa terasa sudah terjatuh dalam perkara yang sesungguhnya itu adalah merupakan sifat bagi syaitan. Maka wananu manhiyun, dan kita dilarang anit tasyabuh bis syaitan, menyerupai syaitan. Baik, teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di bab berikutnya setelah bab ini ada ta'am, ada bab yang kemarin belum kita baca, yakni bab ini ada bab salam sama ada bab pakaian. Yang mana ini? Yang pakaian dulu atau salam dulu ya? Yang mana dulu, Mas? Iya. Kalau urutannya ini salam dulu. Baik. Enggak apa ya, salam dulu ya. Ya, ini salam dulu urutannya. Kalau yang menarik kayaknya bab libasnya, bab pakaian. Ya? Pakaian dulu enggak apa-apa. Baik, saya tarik lagi nih, disekru lagi. Ya, sekru lagi. Mana tadi? Baik. Masih dari sahabat Abu Hurairah. Masih dari sahabat Abu Hurairah. Ini tentang adab pakaian. Dan kadang kita juga tidak menyadari. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Kalau pakai sendal, maka dimulai dengan kaki kanan. Ya, pakai sendal ternyata juga ada aturannya. Islam sampai sesempurna ini, sampai pakai sandal pun ada aturannya. Sandal juga dimulai dari kanan. Kemudian wa idza naza'a, kalau melepas, falyabda bishimal, maka hendaknya dimulai dengan kiri. Nah, ini kadang yang kita lupa. Saya pribadi pun demikian, apalagi kalau oleh ngelepas karo rodo banter. Nah, itu kadang ini kanan dulu atau kiri dulu. Ini sunnah yang sepele, tapi yang kadang justru karena sepele kita melupakan sunnah ini, terutama pas pakai. Kalau pakai saya ingat saya selalu kanan, tapi pas ngelepas yang sering bukan kiri dulu. Nah, pas ngelepas kadang kita lalai. Maksud saya sendiri. Nah, kalau teman-teman mungkin
Seperti apa saya tidak tahu. Maka Nabi menganjurkan kepada kita, jadikanlah yang kanan itu yang pertama di dalam memakai, dan jadikanlah pula dia yang akhir di dalam melepas. Jadi kanan itu pertama pakai, dan demikian pula akhir dalam melepas. Maka kalau memulai dari kanan, melepas dari kiri. Saya yakin kalau teman-teman memulai dari kanan, tapi kalau ngelepas, ya kanan apa kiri? Ya kanan juga. Nyaman kanan dulu. Nah, sunnahnya kiri dulu. Nah, maka berarti mulai saat ini dibiasakan untuk melepas kiri dulu. Sehingga inilah pakai sendal berpahala. Nah, jadi pakai sendal sesuai sunnah. Nah, melepasnya kiri dulu. Nah, jadi di dalam segala lini kehidupan, dalam segala gerak-gerik kita, tindak tanduk kita, itu bernilai sunnah dan bernilai ibadah. Masih dari sahabat Abu Hurairah, bahwa Rasul bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah kalian berjalan dengan satu sendal. Jadi makruh pakai satu sendal. Jadi kalau bisa, kalau pakai sendal, hendaknya kata Nabi, liyun ilhuma jami'a aw liyakhla'huma jami'a. Hendaknya dipakai keduanya bersamaan, maksudnya pakai kanan kiri, atau dilepas keduanya. Jadi tidak pakai satu sendal. Ini berlaku juga untuk sepatu. Sehingga kalau misalnya sandalnya yang satu menculat, atau di tempat depan masjid biasanya sandalnya dipakai mainan anak atau anak-anak lari-lari, itu pindah tempat. Yang satu di ujung masjid, yang satu di ujung yang lainnya. Maka bagaimana, boleh tidak dipakai salah satunya? Ini termasuk perkara yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menganjurkan, Nabi bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sendal. Hendaknya dilepas semua atau dipakai semua, tidak memakai salah satu. Apa namanya? Kok beda-beda bahasanya? Bukan selain loh, tapi hanya pakai sesisih. Apa namanya? Ya pincang, atau tadi degleng. Oh, ingkling ya. Ingkling. Ini makruh. Dipakai semuanya. Maka ketika memakai dua sendal, dipakai dari kanan dulu sebelum yang kiri, dan ketika melepas, yang kiri sebelum yang kanan. Dan jika salah satu tidak ketemu, maka hendaknya dilepas, tidak dipakai sebelah. Tapi hendaknya kalau tidak pakai sendal, sekalian tidak pakai sendal. Kalau pakai silahkan pakai sepasang. Demikian pula sepatu, kalau pakai maka silahkan pakai sepasang, bukan hanya sebagian. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau melepas dan masuk ini berhubungan dengan kamar mandi? Kalau masuk kamar mandi, kaki mana dulu? Kaki kiri. Yang dilepas? Kiri. Sekarang kalau masuk masjid, yang dilepas? Nah, berarti gimana? Ya, maka disinilah
perlu ada kejelian. Tidak setelah ngelepas langsung masuk. Karena begitu ngelepas langsung masuk, otomatis yang dilepas kanan dulu. Mestinya yang dilepas kiri dulu. Ini barangkali orang yang tidak ngaji akan berpikir, oh, ribet banget sih. Uripmu kok ribet, mungkin bilang begitu komennya. Ya. Tapi ini bukan masalah ribet dan tidak ribet. Karena kalau orang cinta dengan sesuatu, itu dia akan kalau cinta dengan seseorang, itu akan mengikuti gaya hidup yang dicintai. Kalau kita cinta dengan Nabi, maka kita akan mengikuti gaya hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di era modern pun seperti itu. Ada orang yang cinta dengan pemain sepak bola, itu gayanya sampai diikuti, potongan rambutnya, apalagi selain potongan rambutnya, beli kaosnya, merek sepatunya, apalagi dibeli semua. Kenapa? Cinta. Maka ini ekspresi cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anjuran-anjurannya kita laksanakan, apa yang beliau kerjakan juga kita ikuti. Karena bentuk ekspresi cinta kita adalah ittiba, mengikuti sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan masalah ribet dan tidak ribet, tapi ini adalah sunnah. Sehingga kalau kita tidak perhatikan, memang ini bagian sunnah yang sering terlupakan. Jadi nampak sepele, tapi ini adalah sunnah yang terlupakan. Insya Allah menghidupkan sunnah mendapat pahala. Jadi setelah kita membaca hadis ini, mencoba untuk menghidupkan sunnah. Begitu masuk masjid, copot sendal, kakinya tidak langsung naik, tetapi hendaknya dicopot kiri, kemudian kanan, baru naik. Nah, bukan dicopot kanan langsung naik. Wa qad jaa fihi annahu, dan sudah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu adalah masyus syaiton, itu adalah cara jalannya setan. Jadi setan itu berjalan dengan satu sendal. Maka hendaknya kalau kita pakai sendal, bukan sendal satu, atau pakai sepatu, bukan sepatu satu. Ini juga tentu berlaku pula untuk kasus pemakaian yang sepasang. Contohnya apa? Yang sepasang yang lain, ya, kaos kaki. Nah, jangan pakai satu kaos kaki, tapi pakailah kedua-duanya. Cara makainya pun sama, kanan dulu. Kalau ngelepas, kiri dulu, tidak pakai sebagian. Selain kaos kaki, ada lagi yang sepasang sarung tangan. Sarung tangan ini hendaknya juga dipakai kedua-duanya, tidak dilepas sebagian. Ya. Ya. Kalau celana itu nanti ada pembahasannya sendiri, itu sepasang tapi satu bagian. Tidak mungkin ketinggalan salah satunya. Baik. Berikutnya masih ada berpakaian. Dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullah, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ila man jarra, kepada orang yang menjulurkan saubahu, kainnya, khuyala, dengan sombong. Ini bab isbal. Isbal itu ada isbal izar, ada isbal lengan baju, ada apa, ujung surban. Baik. Jadi ini diantara ada berpakaian itu tidak boleh isbal. Apa itu isbal? Apa yang menjulur dari kain kita. Maka ketika kain kita itu menjulur, kain apa saja, bisa sarung, bisa celana, bisa, yang penting dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas tidak apa-apa.
Jadi ini tidak boleh menutupi mata kaki. Ma nazala anil ka'bain wa huwa finnar. Apa yang turun di bawah mata kaki maka itu bagian dari api neraka. Dalam hadis lain, ma asfala minal ka'bain maka na asfala al ka'bain fahuwa finnar. Apa yang ada di bawah mata kaki maka itu bagian dari api neraka. Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah wa'idun syadid, peringatan yang keras. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari peringatan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sampai tidak mau melihat kepada orang yang menjulurkan kainnya. Jadi kalau kaos kaki nutup mata kaki tidak apa-apa. Ini khusus laki-laki ya, kalau perempuan malah harus ditutup. Kalau perempuan harus ditutup. Jangan sampai nanti pulang ngaji dari sini terus mata kakinya malah kelihatan. Kalau perempuan malah harus ditutup. Ini untuk laki-laki. Maka batasannya di sini adalah mata kaki. Maka apa yang berada di bawah mata kaki fahuwa isbalun, maka itu adalah isbal dan hukumnya diharamkan. Yang menyatakan haram penulis kitab ini. Nah, bahkan penulis kitab ini mengatakan dari judulnya sudah nampak bahwasanya pendapat dari penulis kitab ini hukumnya adalah haram. Jadi hukumnya haram menjulurkan kain di bawah mata kaki. Maka pakaian syar'i itu hendaknya di atas mata kaki atau bahkan setengah betis. Walaupun kalau saya memilih tak press, di press itu apa ya? Paskan di atas mata kaki. Untuk setengah betis saya masih mempertimbangkan, bukan gengsi, mempertimbangkan agar tidak menjadi syuhroh, tidak menjadi mencolok dan jadi bahan omongan. Nah, jadi agar tidak mencolok, tidak jadi bahan omongan. Jadi penting juga menjalankan sunnah, tidak menimbulkan fitnah. Menjalankan sunnah menimbulkan fitnah. Misalnya kita bertamu begitu, terus kemudian celananya setengah betis. Nah, karena orangnya belum tahu kalau itu sunnah, bisa jadi orang menghargai celana pendek. Nah, jadi maka di sini penting kita menjalankan sunnah tapi tidak menimbulkan fitnah. Dan kalau sekiranya aman dari fitnah maka silahkan setengah betis. Qadarullah, kalau saya biasa bergaul dengan masyarakat awam, lingkungan saya juga awam, interaksinya juga orang awam. Kalau interaksinya dengan jamaah pengajian semua itu tidak masalah. Cuman kan tidak semua orang sudah ngaji. Dan isbal menurut penulis kitab ini sawaun qasadahu aw lam yaksudhu, baik dia bermaksud atau tidak bermaksud, maka ini hukumnya adalah diharamkan. Li'annahu la yajuzu lahu ayutila siyabahu, karena tidak boleh memanjangkan kainnya. Maka ini diharamkan meskipun tidak bermaksud sombong. Jadi isbal itu tetap diharamkan meskipun tidak bermaksud sombong. Walakin idza kana, akan tetapi apabila ini punya maksud untuk khuyala, fahadza asyaddu tahriman, maka ini sangat haram. Jadi kalau punya maksud sombong maka ini sangat haram. Tetapi kalau tidak punya maksud sombong,
maka itu hukumnya adalah haram mutlak, dan tidak ada dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah karena sombong atau bukan menurut penulis kitab ini. Dan dikecualikan dari perkara ini adalah perempuan, maka untuk perempuan hendaknya kainnya itu dilebihkan 1 dhira' atau 1 hasta, agar auratnya tidak terlihat, atau pakai kaos kaki sehingga bagi kaum perempuan supaya telapak kakinya tidak nampak, karena seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan telapak tangan itu adalah aurat, sehingga jangan sampai kemudian kalau perempuan malah diangkat di atas mata kaki. Nah, para ulama ketika membahas bab isbal atau bab menjulurkan kain, ini memang bagian yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Contohnya misalnya kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi, beliau mengatakan, kata Imam Nawawi, bahwa isbal itu kalau bukan karena sombong hukumnya makruh, tapi kalau karena sombong hukumnya haram. Jadi Imam Nawawi menyebutkan hukum menjulurkan kain di bawah mata kaki kalau tidak karena sombong hukumnya makruh, tapi jika karena sombong hukumnya haram. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara penulis kitab ini itu lebih berpendapat kepada hukum haram secara mutlak, baik karena sombong ataupun tidak, maka hukumnya tetap haram. Kemudian menurut Syekh Shalih bin Utsaimin, ketika beliau menjelaskan mengenai masalah isbal, itu juga menyebutkan bahwasanya kalau karena sombong bahayanya ada 4. Tapi kalau tidak karena sombong bahayanya itu ada 2. Jadi karena sombong dan bukan itu hanya beda dari sisi bahayanya. Lebih banyak bahayanya yang karena sombong, tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara, kemudian tidak disucikan, dan baginya siksa yang pedih. Baginya siksa yang pedih. Sementara kalau tidak karena sombong, maka tidak dilihat oleh Allah dan bagian dari api neraka. Sehingga bahayanya ada 2 kalau tidak karena sombong. Tapi kalau karena sombong bahayanya ada 4. Saya tidak tahu kalau teman-teman di sini ini pakai mazhab yang mana, karena saya lihat yang hadir di sini beragam cara pakai izarnya. Jadi di dalam hal ini memang bagian yang diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi ikhtiyat, berhati-hati tentu lebih aman. Termasuk juga ketika panjang, maka memungkinkan kalau sholat nanti akan digulung, dan menggulung pada saat sholat, menggulung rambut, menggulung baju, menggulung kain, itu hukumnya makruh. Jadi makruh menggulung kain. Jadi kainnya digulung apa namanya? Linting apa dilipat? Nah, dilipat apa dilinting itu makruh. Maka saya biasanya kalau ngadekke
meskipun baju itu dipres. Cuma kenapa kok dipres? Ya, supaya tidak ngelinting. Atau kalau tidak dipres dikasih kancing. Nah, seperti beliau itu loh. Oh, seperti ustadz kita ini. Ya. Dan Bapak Ibu, alhamdulillah yang hadir di sini juga banyak ustadz-ustadz, termasuk ustadz kita ini jam terbangnya sudah alhamdulillah untuk kajian subuh, kultum subuh sudah full. Sudah full. Tidak tahu yang lain selain beliau yang sudah full siapa? Oh, Pak Berkah sudah full juga. Oh, belum. Baik. Kita lanjutkan. Jadi intinya terkait mengenai masalah isbal, penulis kitab ini cenderung hukumnya adalah haram. Nah, maka kalau kemudian ternyata dilipat, maka dilipat ini dalam hadis Nabi ketika kita sedang sholat kemudian ngelipat kain, maka termasuk perkara yang dimakruhkan. Sehingga ini kalau dalam bahasa kita buah simalakama, dilipat makruh, diturunin ya. Kalau diturunin itu hukumnya antara dua. Kalau tidak makruh, haram. Kalau dinaikin, dilipat, hukumnya makruh. Solusinya diapain? Solusinya diketok ya. Atau dilipat atas boleh. Nah, jadi kalau dilipat yang atas itu tidak termasuk isbal. Jadi lipatnya yang atas. Nah, seperti pakai sarung. Pakai sarung itu kalau kemudian dilipat atas tidak masalah. Tapi kalau jenengan pakai sarung yang dilipat bawah, nah, itu selain susah ngelipetnya, itu juga makruh. Ngelipet piye nek bawah? Penita ini pakai peniti atau pakai apa itu? Wiru. Nah, ya makruh kalau ngelipetnya bawah. Tapi selama ngelipetnya atas tidak apa-apa. Punya celana sirwal kan koloran ya. Nah, sehingga karena kepanjangan belum sempat motong, gulung yang bagian atas. Nah, maka ini tidak makruh, tidak haram. Ada yang pernah gulung atas begitu? Oh iya, Mas Eko aja orang yang tinggi gitu menggulungnya atas loh. Ya. Baik, saya termasuk yang sering gulung atas, terutama kalau baru beli, belum sempat motong. Karena saya ini termasuk alhamdulillah Allah ciptakan saya ini minimalis. Harus dicukuri, karena ya gimana? Ya, karena kalau beli kain tidak perlu panjang-panjang, budgetnya juga bisa lebih murah, ukurannya kecil. Sehingga kalau beli sirwal itu nyari kok kepanjangan semua ya. Akhirnya solusinya sementara pakai gulung atas. Nah, udah selesai. Baru kalau sudah ada kesempatan potong di bawah. Dan dipotong pun saya pribadi beberapa kali motong pas diukur pas. Begitu sudah dipakai, sudah 2-3 minggu turun. Ternyata karena mungkin kainnya kain yang ada campuran plastiknya, ketika disetrika molor. Nah, termasuk ini yang saya pakai. Ini kalau saya makainya agak ke bawah begitu, itu nutupi mata kaki. Maka makanya harus diangkat. Padahal waktu dipotong itu sudah pas. Tapi kok setelah dipakai sebulan, 2 bulan, 3 bulan loh kok perasaan dari tambah dowo. Ya. Jadi bukan budak cilik, tapi memang kainnya mengalami melar. Baik. Nah, jadi ini
kalau terkait mengenai masalah menggunakan kain izar. Maka sesuai dengan hadis-hadis yang umum dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita berusaha untuk memegang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun untuk awal itu rasanya isin, rasanya berat. Waduh, isin aku. Apalagi sudah dijuluki sama yang lain al-kacung gitu. Wah, al-kacung itu ternyata singkatan aliran katok congklang. Oh alah, saya baru tahu itu. Jadi julukannya al-kacung. Baik, padahal ini bukan masalah aliran, tapi ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memakai kain beliau di atas mata kaki, dan beliau menganjurkan para sahabat seperti itu. Lalu bagaimana dengan sahabat Abu Bakar? Sahabat Abu Bakar itu karena beliau kurus sering melotrok. Maka bukan berarti kalau menutup mata kaki boleh, karena sahabat Abu Bakar melakukannya tidak sengaja dan beliau selalu berusaha untuk menaikkan, tetapi kemudian melotrok. Tunggah gimana? Melotrok. Jadi bukan karena itu. Melotrok itu bahasa Indonesia ini apa tuh ya? Melorot. Nah, maka kalau karena itu ya tidak masalah, karena memang tidak ada maksud, tidak ada tujuan untuk isbal, tetapi kemudian itu isbal. Maka ini adalah izar seorang muslim. Demikian untuk pembahasan kita hari ini. Sementara sampai di sini pembahasan kita sampai pada bab adab pakaian. Termasuk tadi lengan, kemudian apa tadi? Ujung surban itu sebaiknya tidak terlalu panjang, tapi yang wajar saja. Atau kalau baju pergelangan tangan. Saya yang baju itu yang tidak sampai pergelangan tangan itu biasanya baju koko kalau pas lebaran, karena banyak yang ngasih. Itu ya, sehingga kalau mau pakai harus motongke. Dan motongke kadang ada kepalanya itu, kalau disambung kepalanya itu ternyata jadi beda. Karena ada kepalanya, kan kepalanya potong dulu, potong sini ya jadinya jelikidet. Baik. Kalau yang tidak ada kepalanya lebih enak motongnya, langsung jadi. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Yang mana dulu nih? Ya, oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan adab makan dan minum tadi tidak boleh sambil berdiri, kan? Ya. Tapi saya juga pernah mengalami di resepsi itu mau cari tempat duduk dapat. Iya. Sudah ambil makanan itu, kalau solusinya apakah boleh jongkok atau boleh bersandar atau tetap cari kursi dulu baru makan itu? Baik, jadi untuk minum, untuk makan itu pada prinsipnya tuntunan Nabi itu sambil duduk. Tapi kalau dalam situasi darurat, kemudian adakah riwayat, ingat ini jangan jadi pembenaran, adakah riwayat para sahabat makan minum sambil berdiri? Ada. Jadi di situ nahnu nakul wa nahnu qiyam. Kami makan dan kami makan sambil berdiri. Kapan? Kunna fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat pun dalam situasi tertentu itu kadang minum kemudian makan sambil berdiri. Tapi itu hanya sekali waktu, bukan kemudian terus menjadi kebiasaan. Maka ini menunjukkan bahwa status makan minum sambil berdiri itu bukan haram, tapi makruh. Tentu makruhnya minum dengan makruhnya makan lebih makruh kalau makan. Makruh itu
ada tingkatan-tingkatannya. Sehingga meskipun sama-sama makruh, ada namanya makruh tahrim, ada namanya makruh tanzih, karena beda antara makan dan minum. Dalam hadis Nabi disebutkan ketika di situ ada yang menyebutkan mengenai masalah larangan minum sambil berdiri, kemudian ada sahabat, bagaimana kalau makan? Maka kemudian dijawab, kalau makan maka itu lebih buruk. Nah, jadi kalau makan sambil berdiri maka itu lebih buruk. Maka hadis-hadis menunjukkan bukan haram tapi makruh. Sehingga kalau memang dalam situasi tertentu yang tidak memungkinkan, maka silahkan kalau mau makan sambil berdiri dalam situasi tertentu. Tetapi selama masih memungkinkan, misalnya keluar cari apa? Ya. Cari lincak misalnya, atau keluar cari sepeda motor yang diparkir misalnya, dan seterusnya, ya. Atau cari apa lagi yang mungkin untuk bisa duduk, apa? Nah, cari cuilan boto misalnya, ya. Ya. Jadi yang memungkinkan untuk duduk, karena ini termasuk perkara yang makruh. Sebenarnya kalau memungkinkan dan tidak berbahaya, duduk silo oleh. Cuman kan ini rawan kalau terinjak, rawan kalau apa kemudian malah ketendang, kesamplok. Baik, wallahu alam bishawab. Jadi tadi prinsipnya bahwa dulu sahabat pun juga pernah makan sambil berdiri. Tapi ingat, jangan jadi pembenaran. Kadang saya mau menyampaikan ini tuh ragu-ragu tak sampaikan apa ora ya. Jangan-jangan setelah disampaikan terus malah gampang. Sahabat berdiri kok gitu. Jadi wallahu alam bishawab. Yang belakang dulu. Kalau nyambung lagi, misalnya ada saya pernah lihat ada orang naik motor sambil makan itu termasuk duduk atau jalan ya? Ya, itu duduk itu. Baik, kan naik kendaraan sambil duduk. Saya tidak dihitung sambil apa berdiri, karena dia nempel di tempat yang lain. Ya, sepeda itu bersama dengan berlari itu. Monggo, yang belakang dulu. Cuma Nabi itu suka warna yang berwarna hitam, putih dan hijau, itu kata Ustaz juga. Ya. Baik, terima kasih. Warna kesukaan Nabi. Baik. Monggo yang belakang dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sandal ke masjid itu kan di beberapa tempat itu ada yang muter posisi sandal, jadi saya di depan beberapa belakang Ya. di beberapa tempat. Nah, apakah itu termasuk perintah atau bantu? Yang kedua, jika itu memang perintah, itu kan nanti posisi kita itu masuknya kan membelakangi masjid. Maksudnya, ketika kita masuk ke masjid itu bisa yang baik itu kita wajah kita yang maju duluan atau punggung kita yang Baik. Terima kasih. Jadi tentang sandal yang dibalik ya. Baik, untuk yang pertama tadi tentang warna. Memang warna yang disukai Nabi itu adalah warna putih. Nah, beliau suka warna putih. Tapi juga kadang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga memakai warna hijau, benar. Kemudian juga beliau memakai warna hitam. Prinsipnya memang tidak ada warna yang kemudian secara khusus itu dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi prinsipnya Nabi juga kadang menggunakan baju atau pakaian yang berwarna, selama pakaian tersebut bukan pakaian kemewahan, bukan pakaian sutra. Kalau masalah warna itu monggo.
Prinsipnya Nabi suka yang putih. Yang berikutnya tadi tentang masalah membalik sendal. Itu bukan termasuk perintah, bukan pula termasuk sunnah, tapi ini adalah urf. Urf itu adat kebiasaan. Nah, urf itu adat kebiasaan. Artinya sesuatu yang dianggap oleh umum suatu kebaikan. Selama itu tidak bertentangan dengan tuntunan agama, maka boleh diamalkan. Karena dalam agama kita yang namanya amar itu bukan khair tapi ma'ruf. Bukan amar khair tapi amar ma'ruf. Nah, kenapa amar ma'ruf? Ma'ruf itu adalah kebaikan yang dikenal umum oleh masyarakat. Nah, maka itu termasuk sesuatu yang urf, sesuatu yang ma'ruf, tapi bukan sunnah. Jadi ma'ruf itu adalah kebaikan yang dikenal umum oleh masyarakat. Seperti misalnya ketika lewat derek langkung, itu urf, ma'ruf itu. Kemudian apa lagi? Permisi, itu urf, ma'ruf. Apa mana? Ya. Jadi itu adalah bagian dari kebiasaan yang dianggap oleh umum adalah sesuatu yang baik. Itu namanya ma'ruf atau urf. Maka di dalam agama kita pula cara suami mempergauli istri atau menafkahi istri itu diserahkan kepada urf, adat kebiasaan masyarakat setempat. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan ma'ruf, dengan urf, dengan adat kebiasaan setempat. Maka memakai sendal tadi yang dibalik itu termasuk urf. Bisa jadi di tempat lain tidak urf, tapi di tempat kita termasuk urf. Entah dulu itu yang awali urf itu dari mana saya tidak tahu. Karena waktu saya kecil tidak begitu. Urfnya ini urf yang belum lama, seingat saya. Mulainya dari mana, Mas? Ada yang tahu? Dulu waktu kecil gitu enggak? Enggak ya? Termasuk urf karena dipahami sebagai sesuatu yang baik selama tidak bertentangan dengan syariat. Tentu karena tadi nyopotnya mundur, maka diusahakan masuknya agar tidak bertentangan dengan sunnah itu kanan terlebih dahulu. Nah, masuknya tidak mundur tapi maju. Nah, itu bukan termasuk perintah, bukan termasuk sunnah, tapi adat kebiasaan. Boleh dibiasakan, boleh tidak dibiasakan. Nah, monggo saja karena ini masalah urf. Saya tidak tahu di sini termasuk diurfkan tidak di depan ini. Ya? Gimana? Maksudnya anak-anak ya. Kalau yang dewasa? Oh enggak, oh, ya. Baik. Ini ma farqu bainahuma. Apa perbedaan di antara keduanya? Kenapa kalau anak kok dibalik, kalau dewasa tidak? Ya. Oh ya. Kalau saya memahaminya kenapa anak-anak begitu? Karena anak-anak kalau keluar suka rebutan sendal. Rebutan ngambil sendal, biar tidak rebutan, biar sandalnya rapi. Jadi semata-mata itu bukan karena sunnah. Kalau dewasa, mbok sandalnya kewalak-walik insya Allah ora bakal tubruk-tubrukan atau rebutan. Baik, itu sekedar analisis saya atas kebijakan Mas Agus. Nah, baik, Mas Agus belum menjelaskan, tak klarifikasi dulu. Leres mboten Mas? Oh insya Allah, oh ya. Baik. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik. Sudah terjawab semua nggih? Ya. Ukuran sombong dan kedatangan gimana? Baik, sombong itu perkara yang ada di dalam hati, sehingga kita tidak bisa melihat seseorang itu sombong atau tidak. Karena sombong adalah masalah hati. Kita tidak pernah tahu tentang isi hati
manusia. Kita hanya bisa melihat zahirnya. Kita tidak bisa menghakimi apa yang ada di dalam dada. Maka sikap kita terhadap sesama muslim itu berprasangka baik. Nah, kita berprasangka baik. Nah, jadi tidak bisa dilihat ini orangnya sombong apa, tidak dengki apa, tidak bisa. Jadi prinsipnya sesuatu yang termasuk amal hati itu kita tidak boleh menghakimi, tidak boleh menghukumi, tetapi kita hanya melihat kepada zahirnya. Kecuali dia ngaku saya sombong, baru ketahuan. Atau dia ngaku saya dengki, jengkel, baru ketahuan. Tapi kalau tidak mengucap begitu, ini urusan hati adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melihat dari sisi yang tampak dan berusaha untuk berprasangka baik. Nah, termasuk seperti kita ini semua. Nah, yang tampak bisa kita lihat, oh ini coklat, ini putih, garis-garis, batik, kan bisa kelihatan. Tapi kalau sudah ngelihat di dalam, ini ada apa? Jerawatnya atau ada apa? Kurapnya, ada panunya, kan tidak kelihatan kan di dalam. Nah, sehingga tidak bisa kita menghukumi apa yang terdapat di dalam. Kecuali kalau dia sudah membuka, ini loh, nah, luka, nah berarti sudah ketahuan. Atau seperti mengatakan sendiri, kok saya sering sombong ya, nah berarti ketahuan karena ngomong sendiri. Tapi kalau enggak, kita tidak boleh menghakimi hal-hal yang semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, sudah malam. Tidak bijak kalau berpanjang lebar. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bopo Pranoto Hadicoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Mujiman yang telah menyampaikan kajian pada kesempatan malam hari ini. Semoga beliau mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan sebaik-baik balasan. Dan kita semua yang mengikuti kajian beliau mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan fadilah dari kajian pada kesempatan malam hari ini. Bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian rahimakumullah, untuk acara yang selanjutnya yaitu lain-lain, mungkin dari pengurus ada pengumuman, kita persilahkan. Pak Sedek, wonten? Oh, okay. Untuk pengumuman kajian tahsin malam Kamis insyaallah sudah dimulai 2 pekan kemarin. Monggo untuk Bapak-bapak bisa hadir jam 8 sampai jam 9. Kemudian untuk kajian malam Senin besok insyaallah Ustadz Bangun Wahyu Aji dari PDHI Yogyakarta. Monggo untuk Bapak Ibu untuk hadir pada kesempatan malam Senin yang akan datang. Baiklah, untuk acara yang terakhir yaitu penutup, namun sebelum ditutup mungkin banyak salah dalam membawakan acara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah acara kajian pada kesempatan malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak salah, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.